Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dalam kondisi baik di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita ini. Mudah-mudahan sehat semua ya Bapak Ibu ya. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu, para pimpinan perusahaan perkebunan, para peneliti utama, petani sawit maju, mitra kami, distributor, serta stakeholder perkebunan yang kami banggakan. Dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan dari Nufarm Indonesia yang sudah bergabung dan menyukseskan kegiatan kita pada siang hari ini. Senang sekali perkenalkan, nama saya Nugroho Adi, saya adalah Plantation Business Manager untuk Nufarm Indonesia yang akan memandu sesi bincang sawit pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sesi bincang online sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai pengendalian gulma dengan herbisida pratumbuh. Gulma sendiri adalah suatu merupakan masalah yang lazim dan laten ada di budidaya tanaman. Rasanya di semua tanaman budidaya kita pasti akan menemukan yang namanya gulma. Salah satu penyebabnya adalah mereka memang memiliki dalam tanah adanya sisbeng atau biji gulma yang tersimpan di tanah dan siap tumbuh serta berkompetisi dengan tanaman utama. Jika tidak dikendalikan dari awal, maka akan berkembang dan menjadi masalah dalam budidaya tanaman. Nah, saat ini Bapak dan Ibu sekalian, teknologi pengendalian gulma terus berkembang, terus beradaptasi dengan kondisi gulma, lingkungan, efisiensi, sehingga rasanya kita perlu untuk mulai mengendalikan gulma sebelum tumbuh atau di fase pratumbuh. Nah, untuk mengupas pengendalian gulma dengan herbisida pratumbuh, pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita yang sangat ahli yang akan membahas pengendalian gulma di fase pratumbuh ini sampai tuntas. Oke. Untuk tata tertib sebenarnya kita santai siang ini. Cuma kami meminta Bapak dan Ibu, kelihatan ya di layarnya ya, kita mematikan fitur video dan suara. Jadi Bapak Ibu bisa di bagian tengah dari layar itu ada persegi panjang kecil, bisa di mute dulu dan dimatikan videonya. Yang pertama adalah supaya kita bisa mendengar pemaparan dan nanti pertanyaan dengan jelas dari narasumber dan juga dari peserta, serta juga menghemat bandwidth ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menghemat kuota dengan kita mematikan speaker dan kamera ini. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bisa buka kembali. Kemudian pertanyaan nanti akan dibuka di sesi akhir. Jadi di sesi pertama dan kedua nanti akan pemateri menyampaikan materinya. Di sesi terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber. Namun kalau banyak dan ada pertanyaan di tengah diskusi, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat. Nah, fitur chat ini di sebelah lambang kanan nih, gambar tangan. Itu ada tombol yang berbentuk seperti cloud. Kalau di komik-komik awan di komik ini Bapak Ibu bisa klik, bisa ditulis di situ pertanyaannya. Nanti secara random kita akan bacakan apabila ada waktu dan
Apabila ada pertanyaan yang tidak sempat terjawab, nanti akan dibalas oleh tim admin kami melalui email. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mirip mungkin nanti bisa saya sampaikan juga kepada para narasumber yang telah hadir pada hari ini. Baik, untuk memulai acara pada hari ini kita akan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini lancar dan kita mendapat manfaat yang maksimal. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akan bacakan susunan acaranya. Sangat simpel sekali pada siang hari ini. Setelah pembukaan dari saya, nanti akan ada pemaparan materi oleh dua narasumber kita yang telah hadir. Kemudian nanti tanya jawab di sesi terakhir. Mudah-mudahan waktu kita cukup, kurang lebih sampai 2 jam kurang sedikit ke depannya. Nah, saya akan perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah beliau merupakan dosen ilmu gulma Fakultas Pertanian Universitas Lampung sejak tahun 1986. Betul Pak ya? Kemudian beliau juga aktif sebagai Sekjen HIGI Himpunan Ilmu Gulma Indonesia dari periode 2019 dan sekarang juga masih aktif. Kita berikan tepuk tangan virtual nih Bapak Ibu kepada Bapak Insinyur Dr. R.J. Sembodo. Siang padat. Padat? Enggak. Oke, sip. Dan yang kedua, ini mungkin sudah bertemu berapa kali ya Pak, Bu, Product Manager Plantation Nufarm Indonesia. Beliau mengenyam pendidikan di UGM, sama penyakit tanaman di UGM. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Insinyur Aminuddin Taibang. Oke. Demikian pembukaan dari saya. Tanpa berpanjang cerita lagi, kami berikan kesempatan kepada Pak Dat, Insinyur Dat, untuk menyampaikan pemaparan materinya pada siang hari ini. Silakan, Pak Dat, monggo. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Dar. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Siang Bapak. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat gambar ini dengan jelas Pak? Jelas. Sudah Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Sudah jelas ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan memulai pemaparan ini. Harapan saya ini hanyalah sebuah sharing atau tukar pengalaman. Saya yakin tadi saya lihat Bapak Ibu sudah cukup kelihatan berpengalaman dan senior di bidangnya, dan kita sama-sama lah ya, tukar pengalaman. Ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang pengendalian gulma dengan herbisida pratumbuh. Kenapa materi ini menjadi menarik? Itu selama ini aplikasi atau penerapan aplikasi herbisida di perkebunan kelapa sawit itu dilakukan secara pasca tumbuh. Ya, sebagian besar akan menerapkan itu kecuali pada mulai tahun 2016 ke belakang. Ini ada beberapa perusahaan yang memproduksi herbisida
secara pratumbuh untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, kalau kita lakukan aplikasi herbisida secara pasca tumbuh, itu gulma sudah tumbuh. Nah, kalau gulma sudah tumbuh, itu berarti sudah terjadi persaingan antara tanaman dengan gulma dalam memperoleh atau mendapatkan sarana tumbuh yang ada, ya seperti hara, air, dan sebagainya. Nah, herbisida pratumbuh ini harapannya adalah mengurangi pengaruh negatif dari gulma ini sejak awal. Namun demikian, Bapak Ibu, di lapangan seringkali saya masih melihat ada kesimpang siuran tentang pengertian gulma ini. Nah, di sini saya berikan batasan gulma yang sederhana, yaitu tumbuhan yang merugikan manusia. Gulma adalah tumbuhan yang merugikan manusia. Merugikannya dalam bidang apa? Banyak. Ada yang bidang ekonomi, bidang estetika, kesehatan, lingkungan, sosial, dan sebagainya. Selama ini yang kita lihat adalah kerugian di bidang ekonomi. Misalnya dia sebagai kompetitor gitu ya. Terus kemudian dengan adanya gulma biaya yang dikeluarkan juga akan semakin banyak dan juga menyulitkan dalam praktek budidaya tanaman yang lain seperti panenan kelapa sawit atau pengambilan berondolan itu akan terganggu. Nah, karena gulma ini merugikan manusia, maka gulma tersebut harus dikelola. Pengelolaan yang bijak adalah dikendalikan. Tidak semua gulma kemudian harus hilang dari areal pertanian, tapi cukup dikendalikan. Memang untuk perusahaan kelapa sawit tertentu ada yang merasa tabu dengan adanya gulma kayuan misalnya, atau gulma berduri atau alang-alang. Nah, untuk gulma tertentu inilah yang perlu dilakukan tindakan pemberantasan. Tapi yang lainnya cukup dikendalikan. Kemudian herbisida, kalau tadi judulnya adalah pratumbuh, herbisida pratumbuh, artinya herbisida yang diaplikasikan pada saat gulma belum tumbuh. Kalau pasca tumbuh, diaplikasikan saat gulma sudah tumbuh. Bapak Ibu, apakah PPT-nya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Pak Dat, mohon maaf, ini PowerPoint-nya belum kelihatan Pak. Belum kelihatan? Iya, PowerPoint-nya tidak kelihatan, Pak. Nah, kalau Pak Datnya kelihatan. Gitu ya? Ya. PPT-nya belum kelihatan, Pak. Bentar, Pak. Iya kan? Wamin aja nampak elektron. Iya kenapa? Sudah muncul belum, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya? Kelihatan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini udah muncul ya, Pak? Sudah, Pak Dat. Sudah muncul, Pak. Sudah ya? Pengendalian gulma. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Kita teruskan ya, Pak. Ya, Mungkin langsung ke slide saja. Ini yang tadi sudah secara lesson sudah saya sampaikan, Pak ya. Ini tayangannya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kerugian akibat gulma itu tidak hanya dari sisi ekonomi meninjaunya, tapi juga dari sisi yang lain. Sisi ekonomi ini maksudnya kerugian perusahaan karena adanya gulma. Kemudian herbisida, ini ada kalau diklasifikasi herbisida itu ada dua. Herbisida pasca tumbuh diaplikasikan setelah gulma tumbuh. Misalnya yang selama ini kita pakai di perkebunan kelapa sawit adalah glifosat, paraquat, atau glufosinat, atau mungkin triklopir ya. Dan ini umum dilakukan di perkebunan. Sedangkan herbisida pratumbuh ini agak jarang dilakukan.
karena memang herbisidanya sangat terbatas yang bersifat pratumbuh ini. Misalnya herbisida flumioxacin dan indaziflam. Nah, herbisida ini adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma yang tumbuh tadi, baik secara pasca tumbuh maupun pratumbuh. Jadi herbisida bukan obat rumput ya Pak. Selama ini saya sering dengar istilahnya obat rumput. Jadi kalau rumputnya dikasih obat akan tambah sehat nanti Pak. Kemudian kita lihat tayangan berikutnya tentang pergerakan herbisida sekilas. Herbisida itu akan menunjukkan gejala keracunan pada gulma itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah retensi atau dia menempel pada gulma, baik perakaran maupun tajuknya atau tajuknya. Kemudian dia harus bisa masuk ke jaringan gulma, kemudian diangkut atau ditranslokasikan, dan terjadi reaksi biokimia di dalamnya, baru muncul gejala keracunannya. Nah, pergerakan ini cepat lambatnya itu sangat ditentukan oleh sifat herbisidanya, sifat tumbuhan atau gulmanya, juga ditentukan oleh lingkungannya. Ini adalah perjalanan herbisida dari aplikasi sampai dia menunjukkan gejala keracunan. Nah, kalau kita lihat herbisida pratumbuh, supaya proses tadi bisa berjalan dengan lancar, maka syarat yang diperlukan adalah gulma harus belum tumbuh. Jadi jangan dipaksakan diaplikasikan pada saat gulma sudah banyak. Kalau pada saat aplikasi gulma sudah tumbuh, mungkin gulma itu tidak akan mati. Kemudian tanah yang akan diaplikasi herbisida ini tidak boleh berbongkah-bongkah, harus halus, ya, supaya tidak terjadi perusakan lapisan herbisida yang ada pada permukaan tanah. Kemudian kelembapan tanah harus cukup, karena kelembapan tanah atau air ini berfungsi untuk membawa herbisida itu menuju perakaran. Seperti ini retensinya, jadi sistem perakaran ini yang akan menyerap herbisida ini dibantu oleh air yang ada di dalam pori-pori tanah. Dan kemudian hal lain yang menentukan berapa banyak herbisida bisa menempel atau mendekat ke perakaran adalah mana guys? Tayangannya hilang lagi nih. Nah. Di layar Bapak Ibu ada nggak? Iya. Di layar Bapak Ibu masih kelihatan tayangannya? Nggak ada. Nggak kelihatan. Hilang Pak. Hilang Pak, hilang. Hilang Pak. Hilang Pak. Hilang ya. Udah kelihatan Pak. Udah muncul lagi Pak. Ada tayangannya. Nggak ada suara Pak. Hilang. Padat nggak kedengaran suara kayaknya Pak. Padat suaranya. Suaranya hilang Pak. Padat kayaknya di mute. Halo? Suaranya. Ya ada lagi Pak. Ya, udah. Sudah ada. PPT-nya udah jelas Pak? Sudah. Jelas Pak. Jelas Sudah. Pak. Ya, terima kasih Pak. Jelas. Iya.
Jadi ini gambaran pori tanah yang berwarna putih itu. Di dalam pori tanah ini ada udara, ada air, ada hara, ada herbisida yang semua diharapkan bisa mendekat ke permukaan perakaran. Nah, di pori tanah ini diperlukan air, Pak, supaya herbisida ini bisa diserap oleh perakaran ini. Karena itu salah satu syarat aplikasi herbisida pratumbuh, tanah harus lembab. Kemudian herbisida, status herbisida di dalam tanah, itu ada paling tidak ada 3 macam. Yang pertama dijerap oleh zarah tanah. Kalau diikat kuat oleh zarah tanah, baik mineraliatnya ataupun bahan organiknya, maka tidak akan dapat diserap oleh tumbuhan atau gulma. Kemudian bisa juga herbisida itu diikat oleh hara tanah atau berada dalam larutan tanah. Nah, yang kita harapkan herbisida pratumbuh itu berada dalam larutan tanah, sehingga dapat diserap oleh gulma yang tumbuh. Kemudian persistensi mungkin nggak perlu ya Pak. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi berapa lama herbisida itu tetap aktif di dalam tanah. Ada yang mengklaim 8 bulan, ada yang mengklaim 3 bulan ya. Ada yang mengklaim 2 bulan, mungkin ada yang mengklaim 2 minggu. Itu sangat tergantung pada jenis bahan aktifnya, terutama kelarutan dari bahan aktif herbisida itu. Kemudian tergantung pula pada sifat tanahnya, kelembapan tanahnya. Kalau tanah itu lembab, banyak airnya, mungkin penguapan banyak terjadi, pencucian juga banyak terjadi. Kemudian tekstur tanah, semakin halus tekstur tanah, herbisida yang di tanah akan semakin diikat kuat oleh tanah, termasuk bahan organiknya. Semakin banyak bahan organik, herbisida itu akan semakin diikat kuat oleh tanah. Dan yang terakhir adalah organisme tanah. Ini organisme tanah ini biasanya yang merusak herbisida yang diaplikasikan ke dalam tanah. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah vegetasinya. Itu vegetasi ini bisa gulmanya, bisa tanamannya, dan juga lingkungan abiotik lain, misalnya cahaya, kelembapan, suhu, dan sebagainya. Nah, ini contoh data-data tentang ukuran partikel tanah, ya jenis-jenis tipe partikel, pasir, kemudian sampai ke liat. Ini permukaan jerapannya, luas permukaan jerapannya itu berbeda-beda. Jadi semakin halus ukuran partikel tanah, maka dia kemampuan menjerap atau mengikat herbisida itu akan semakin besar. Kemudian juga jenis mineral liatnya, vermiculit, monoclonit, ini memiliki kemampuan mengikat yang berbeda-beda, tergantung dari KTK-nya. Kalau kita lihat dari tabel ini, bahan organik, dan vermiculit atau monoclonit, ini cukup banyak dia bisa mengikat herbisida yang digunakan di dalam tanah. Ini contoh, kalau ini permukaan atau kompleks jerapan. Di kompleks jerapan ini bisa saja mengikat hara yang ada di larutan, tapi bisa juga dia mengikat herbisida yang larut. Oh, ada suara grebek-grebek ya Pak? Oke. Jadi herbisida yang berada di dalam larutan tanah, ini ada kemungkinan nanti dia akan diserap oleh tumbuhan, ada kemungkinan dia dicuci atau tercuci, dan ada kemungkinan dia diikat oleh koloid tanah. Nah, ini contoh-contohnya Pak. Kalau aplikasi herbisida pratumbuh di sawit, ya sebaiknya kondisi permukaan lahannya bersih dari gulma. Ya paling tidak di siang dulu. Kalau di perkebunan tebu juga hal yang sama. Kemudian pengalaman beberapa pengujian yang kami lakukan untuk herbisida flumioxazin di perkebunan kelapa sawit, ini dia mampu mengendalikan gulma ricardia, borreria, kroton, brachiaria, digitaria, dan asistasia gangetica kalau kita menggunakan dosis 150 sampai 300 gram per hektar. Jadi dosisnya kecil. Ya, ini contoh-contohnya. Contohnya ya, ini di lapangan seperti ini.
Kemudian kalau di akasia, flumioxasin ini bisa mengendalikan herbisida Cleome, Asistasia, dan Borreria. Di eukaliptus, ini tanaman hutan ya Pak, ATI, bisa mengendalikan Cleome, Asistasia, Borreria, dan Praxelis. Ini juga dengan menggunakan dosis 150 sampai 300 gram per hektar. Ini adalah contoh foto-foto flumioxasin pada eukaliptus yang bawah kanan itu kontrol, ya. Ayolah. Udahlah tuh. Yang ini belajar di kebun sawit itu. Iya. Ini. Ini contoh indasiflam di perkebunan kopi, dia bisa mengendalikan Bidens pilosa ageratum, dan di kakao juga bisa mengendalikan Bidens pilosa ageratum, Asistasia, dan Setaria dengan dosis 75 sampai 150 ml produk per hektar. Ini contoh foto-fotonya. Kemudian di tebu bisa mengendalikan Cleome, Croton, Digitaria, dan Dactyloctenium dengan dosis yang lebih tinggi, yaitu 100 sampai 300 ml per hektar. Ini contohnya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya share pengalaman yang sudah kami lakukan. Terima kasih, kami tunggu tanggapan Bapak Ibu. Kembali saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Gat. Saya yakin sudah banyak pertanyaan ini di antara para peserta kita. Tapi harap bersabar, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Kita undang Bapak Aminuddin Teibang untuk pemaparan materinya. Pada Pak Amin kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi pengalaman pada Bapak Ibu sekalian tentang pengendalian tentang penggunaan herbisida untuk kita mengendalikan gulma pratumbuh, atau secara ringkasnya adalah pengendalian gulma dengan herbisida pratumbuh. Bapak Ibu, apakah di monitor Bapak Ibu sudah kelihatan materi presentasi saya? Oh, sorry. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan. Nyon Sewu, bisa stop share dulu. Punya Pak Gat. Punya Pak Gat ini. Pak Padat Dat, yang muncul ya. tarik materi Pak Dat. Padat, Oke. bisa unshare. Oke, sip. Silakan Pak Amin. Sudah kelihatan? Belum. Halo. Di-share ulang Pak Min, Sudah tarik, kelihatan, di-share Pak? lagi Pak Min. Oh, diulang lagi ya? Oke, udah Ya, Pak Min. diulang Ya. lagi, Pak. Oke, Kelihatan. sudah kelihatan. Sudah, Pak. Udah Pak, udah Pak. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan berbagi pengalaman tentang pengendalian gulma dengan herbisida pratumbuh. Nggak kelihatan. Belum kelihatan Pak Amin? Halo, kelihatan? Ya, Belum Pak. sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Nah, Sudah Pak Min. Sudah kelihatan, Sudah, Pak. sudah, Sudah Pak, kelihatan. sudah kelihatan. Sudah oke. Bapak Ibu sekalian, tantangan kita saat ini adalah di dalam tanah banyak sekali tersimpan biji gulma, ada seed bank di dalam tanah, dan gulma ini siap tumbuh menjadi pesaing tanaman pokok. Nah, dalam praktek budidaya kelapa sawit, setelah persiapan lahan atau land clearing, sebagian besar pekebun itu biasanya langsung menanam bibit sawit. Akibatnya, sejak awal
tanaman muda sudah bersaing dengan banyak gulma. Dan kita sering melihat teman-teman di perkebunan sawit itu pada 1-2 bulan setelah tanam itu cepat melakukan penyemprotan herbisida yang kontak. Nah, di dalam budidaya tebu dan singkong, pekebun atau petani sudah terbiasa melakukan aplikasi herbisida pratumbuh seperti diuron, kemudian mereka juga melakukan aplikasi herbisida awal tumbuh seperti ametrin dan paraquat. Namun cara ini membutuhkan biaya yang relatif besar. Sementara di perkebunan teman-teman yang di hutan tanaman industri itu mereka sudah mulai menggunakan herbisida Sumimek 50 WP untuk mengendalikan gulma-gulma yang pratumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita mendengar dari penjelasan Pak Dat bahwa ada istilah pratumbuh, kemudian ada purna tumbuh. Nah, saya akan sedikit secara singkat memberikan pengantar tentang fase pertumbuhan gulma. Jadi, secara umum ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase pratumbuh atau pre-emergence. Fase ini adalah gulma masih dalam bentuk biji, kemudian sudah berkecambah, ya, tetapi kecambahnya ini masih berada di bawah permukaan tanah. Ini kita kategorikan sebagai pre-emergence atau pratumbuh. Kemudian setelah kecambah ini menembus tanah, dia mulai tumbuh. Ini ada yang namanya pada saat dia sudah mulai tumbuh ini ada periode yang namanya early post. Ada yang menyebutnya sebagai late pre-emergence atau mungkin diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah awal tumbuh, yaitu gulmanya masih dalam ukuran yang kecil sekitar 1-2 daun. Kemudian yang ketiga adalah post emergence atau purna tumbuh, yaitu gulma yang tumbuhannya sudah lebih dari 2 helai daun atau sudah besar. Nah, istilah-istilah ini yang nanti akan saya gunakan pada penjelasan saya berikutnya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya kita mengendalikan herbisida, mengendalikan gulma yang kategori pre-emergence, tetapi di sini ada bonus juga bahwa herbisida yang digunakan secara tunggal bisa mematikan gulma-gulma yang tergolong sebagai early post. Ya, tergolong sebagai early post itu bonusnya. Dengan cara ini bisa mematikan gulma yang pre-emergence dan early post, maka kita bisa menghemat pemakaian herbisida yang hanya mematikan early post tetapi tidak mematikan pre-emergence, atau kita bisa menghemat herbisida yang hanya mematikan pre-emergence saja. Nah, ini kita bisa lakukan. Jadi satu jenis herbisida ini bisa sekaligus mengendalikan gulma yang di fase pre-emergence plus gulma yang sudah memasuki fase early post. Farm, kita punya herbisida terbaru saat ini yang nama dagangnya adalah Sumimek 50 WP. Nah, yang udah bagus. Secara registrasi, Sumimek ini merupakan herbisida pratumbuh untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan beberapa gulma berdaun sempit dengan nomor pendaftaran, izin pendaftaran seperti. Dan saat ini kita sudah punya izin untuk 4 jenis tanaman. Yang pertama tebu, kemudian sawit, yang ketiga kayu putih dan akasia, dan sebentar lagi kita akan mendapatkan izin untuk pemakaian di tanaman singkong. Karena tanaman singkong ini proses persiapan lahan juga membutuhkan herbisida pratumbuh. Nah, Sumimek ini menggunakan bahan aktif Flumioxazim 50%.
formulasinya WP, wettable powder, berbentuk tepung dengan ukuran partikel yang sangat kecil, dan jika dicampur dengan air akan membentuk suspensi. Tersedia dalam kemasan 500 gram seperti Bapak Ibu lihat pada botol di samping. Nah, dari sisi toksikologi, Sumimax ini menggunakan piktogram berwarna biru atau masuk dalam klasifikasi kelas yang ketiga. Nah, bagaimana dengan cara kerja Sumimax ini atau yang bahan aktifnya flumioxazim? Kalau kita lihat gambar yang ada di bagian kanan, terlihat bahwa di dalam kloroplas itu, di dalam sel tanaman itu ada reaksi protoporfirinogen di dalam kloroplas. Nah, reaksi ini dibantu oleh enzim PPO. Nah, dengan hadirnya flumioxazim, bahan aktif dari Sumimax, enzim PPO ini dihambat kerjanya sehingga aktivitas atau pembentukan klorofil dan karotenoid ini menjadi terganggu. Aktivitasnya menjadi terganggu sehingga efeknya apa? Efeknya adalah sel gulma menjadi rusak dan akhirnya gulma menjadi mati. Nah, proses kerja dari flumioxazim ini membutuhkan bantuan cahaya matahari. Jadi kalau tanpa cahaya prosesnya menjadi tidak berlangsung sempurna. Diperlukan adanya cahaya matahari supaya proses kerja Flumi ini menjadi lebih sempurna. Oleh karena itu, nanti dalam aplikasinya pemakaian Sumimax itu juga diperlukan adanya cahaya matahari. Nah, itulah cara kerja dari flumioxazim. Nah, bagaimana caranya Sumimax mengendalikan gulma pratumbuh? Tadi proses secara ilmiah Pak Dad sudah menjelaskan secara rinci. Saya hanya mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya Sumimax mengendalikan gulma pratumbuh. Nah, yang pertama, larutan Sumimax yang disemprotkan pada permukaan tanah, ini dropletnya akan berada pada permukaan tanah. Dropletnya ini berada pada permukaan tanah. Nah, pada saat gulma itu berkecambah dan kecambahnya ini menembus permukaan tanah, maka droplet Sumimax yang ada di atas permukaan tanah ini akan bersentuhan dengan kecambah gulma yang muncul. Jadi kecambah ini akan terpapar oleh bahan aktif dari Sumimax. Nah, dengan bantuan cahaya matahari, bahan aktif Sumimax ini akan mengendalikan kecambah tersebut sehingga kecambah ini menjadi kering dan mati di dalam tanah dan tidak bisa tumbuh ke permukaan tanah karena kecambahnya sudah kering, biji yang ada di dalam pun sudah kering, sehingga biji-biji itu tidak bisa tumbuh lagi ke permukaan tanah sebagai gulma. Nah, di sini dapat saya sampaikan bahwa Sumimax hanya bisa mengendalikan individu baru yang tumbuh dari biji. Sumimax tidak cocok untuk mengendalikan individu baru yang tumbuh dan berasal dari rizom, dari stek, ataupun dari umbi-umbian. Itu tidak bisa. Jadi, misalkan nanti ada ilalang, Bapak ingin mengendalikan ilalang yang belum tumbuh, itu tidak bisa karena ilalang itu berkembang biak dengan rizom atau umbi-umbian yang lain. Ya, jadi Sumimax ini punya kemampuan mengendalikan gulma yang muncul, yang tumbuh dari biji. Nah, inilah cara dari Sumimax mengendalikan gulma yang akan tumbuh. Nah, bagaimana pergerakan Sumimax di dalam tanah? Tadi Pak Dad sudah menjelaskan, saya terima kasih Pak Dad sudah membantu menjelaskan tentang gerakan bahan aktif, bahan kimia di dalam tanah. Tadi beliau sudah menjelaskan bahwa semakin halus partikel-partikel tanah, maka bahan herbisida yang masuk ke dalam tanah akan lebih kuat
diikat oleh tanah. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, tampak bahwa Sumimek ini untuk jenis tanah liat, ya, jenis tanah liat itu bisa diserap sampai kedalaman 2 cm ke dalam tanah, ya. Sementara pada tanah yang berpasir, Sumimek itu bisa terserap sampai kedalaman 4 cm. Nah, kenapa? Karena di tanah yang berpasir ini partikelnya lebih kasar, sehingga Sumimek itu bisa menembus sampai kedalaman 4 cm. Jadi pergerakan bahan aktif Sumimek ini pada tanah berpasir akan lebih bagus dibandingkan dengan tanah liat. Pada tanah berpasir, mobilitas dapat mencapai kedalaman 4 cm. Nah, bagaimana dengan pengaruh tekstur tanah terhadap efikasi Sumimek? Nah, dari hasil pengujian yang dilakukan untuk Sumimek pada tanah berpasir dan tanah liat serta tanah andosol, terlihat bahwa tekstur tanah tidak berpengaruh terhadap efikasi dari Sumimek. Artinya Sumimek ini masih mampu menembus sampai kedalaman paling tidak 2 cm untuk yang tanah yang berpasir, kemudian untuk tanah yang tanah liat, tanah berpasir sampai 4 cm, sehingga efikasinya masih kelihatan bagus. Saya akan lanjutkan bagaimana pengaruh kelembapan tanah terhadap efikasi Sumimek. Tadi juga dijelaskan bahwa semakin bagus kelembapan tanah, artinya tanah dalam kondisi lembab yang sesuai, maka akan mempermudah akar dari gulma untuk menyerap herbisida yang masuk ke dalam tanah. Nah, karena cara kerja Sumimek ini agak spesifik seperti saya sebutkan tadi, maka terlihat bahwa pada tanah yang lembab dan pada tanah yang kering, efikasi Sumimek ya ini masih tetap bagus. Ya, jadi efikasi Sumimek ini tidak terpengaruh oleh kelembapan tanah, bahkan di tanah kering pun efikasinya masih terlihat maksimal. Nah, bagaimana dengan daya tahan Sumimek di dalam tanah? Ini teman-teman sering mendengar bahwa ada klaim bahwa herbisida ini bisa bertahan lama sampai 6 bulan di dalam tanah. Nah, untuk Sumimek kita melakukan aplikasi ya dari hasil data yang sudah dilakukan, aplikasi dengan menggunakan dosis 50 gram bahan aktif per hektar atau dalam bentuk formulasi Sumimek sekitar 100 gram per hektar dan 50 gram per hektar, terlihat bahwa sampai 6 minggu setelah aplikasi, ya, itu aktivitas Sumimek masih 95%. Kelihatan di sini, baik pada gulma portulaca maupun Xenopodium, aktivitas Sumimek ini masih lebih dari 95% sampai kondisi 6 minggu setelah aplikasi. Masih kelihatan sekali di sini. Nanti ada beberapa data hasil pengujian kami juga menunjukkan bahwa setelah aplikasi Sumimek, lahan masih terlihat bersih sampai sekian lama setelah aplikasi. Nanti akan saya tunjukkan datanya. Dari sisi toksikologi, ini sangat menarik menurut saya karena pada saat teman-teman di kebun itu diaudit, itu pasti ditanyakan juga tentang toksikologinya si herbisida ini terhadap tanah, kemudian terhadap mikroorganisme, dan juga terhadap si penyemprot. Yang pertama, dari segi toksikologi, dari segi LD50-nya. LD50 ini lebih banyak pengaruhnya terhadap si aplikator. Nah, untuk Sumimek, LD50-nya untuk dermal lebih dari 2000 atau dari sisi klasifikasi masuk ke dalam kategori kelas yang ketiga dengan piktogram berwarna biru seperti Bapak bisa lihat di botol bagian bawah, itu ada warna biru, itu adalah piktogramnya. Itu lambang untuk toksikologi kelas yang ketiga. Untuk ekotoksikologi, ini pengujian terhadap ikan, kemudian terhadap lebah madu, ini juga kelihatan LC50-nya lebih dari 21, bahkan ada
yang 0,15 ini masih termasuk relatif bagus. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana si flumioxazim ini bertahan di dalam lingkungan. Yang pertama berkaitan dengan soil mobility, atau di sini di dalam ilmu tanah itu dikenal dengan istilah KOC. KOC ini artinya seberapa kuat si bahan kimia tadi diikat oleh partikel tanah. Semakin tinggi nilai KOC, maka semakin kuat bahan kimia tadi diikat oleh partikel tanah. Nah, khusus Sumimek, KOC-nya ini termasuk medium, ya, termasuk medium, sehingga setelah aplikasi Sumimek, bahan aktif Sumimek ini masih bisa bertahan sampai 90 hari di dalam tanah untuk kondisi yang normal. Nah, ada indaziflam, bahan aktif indaziflam yang KOC-nya itu tergolong lebih tinggi dari ini, sehingga terikat kuat di dalam koloid tanah, dan ada efeknya, konsekuensinya terhadap lingkungan. Kemudian yang paling bawah, hidrolisis, ini berkaitan dengan bahan aktif Sumimek ini setelah dicampur dengan air, kemudian disimpan berapa lama, dan hasilnya masih tetap efektif. Karena kita tahu di lapangan kadang-kadang setelah dicampur dengan air, kemudian terjadi hujan, maka larutannya tersebut harus disimpan. Nah, ini bagaimana dengan cara seperti itu terhadap efektivitas Sumimek. Nah, jika menggunakan pelarutnya itu menggunakan air yang pH-nya 5, ya, air yang pH-nya 5 atau agak asam, ya, maka separuh dari kemampuan Sumimek ini akan hilang pada hari ketiga sampai hari kelima. Ya, jadi kalau airnya pH-nya 5, maka separuh dari kemampuan Sumimek ini akan hilang pada hari ketiga sampai hari kelima. Artinya apa? Setelah Sumimek dicampur dengan air yang agak asam, itu sebaiknya digunakan segera. Paling lama itu digunakan 1 hari setelah dicampur. Kalau sampai mencapai 3,4 hari, separuh dari kemampuan Sumimek itu akan hilang, sehingga pada saat aplikasi di lapangan harus ada adjustment dosis. Artinya dosisnya harus dinaikkan 2 kali lipat untuk mendapatkan daya efikasi yang sama kalau kita menggunakan larutan segar. Nah, kalau dicampur dengan air yang agak basah, pH-nya 7, itu dalam 1 hari, separuh dari daya bunuh Sumimek ini sudah hilang. Ya, tapi air yang pH-nya 7 ini akan sangat jarang kita temui, demikian juga dengan pH 9. Ini akan jarang kita temui, yang sering kita temui adalah air yang pH-nya di bawah 6. Nah, itu tentang aplikasi di lapangan. Yang berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan Sumimek. Yang pertama, lahan perlu disiapkan seperti yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Usahakan agar permukaan tanah, ya, partikel-partikel tanah itu tidak dalam bentuk bongkahan, sudah dihaluskan, kemudian permukaannya dibersihkan dari seresah, dari tunggul kayu atau pohon, dan dari gulma. Semakin bersih permukaan tanah dari gulma, seresah, tunggul kayu atau pohon, maka hasilnya akan semakin maksimal. Kadang-kadang kita juga menemukan, terutama di perkebunan HTI, itu akan susah sekali membersihkan seresah atau sisa-sisa batang kayu yang ada di lokasi, sehingga aplikasi tetap dilakukan. Nah, situasi ini bisa saja dilakukan, tetapi pasti tidak sebagus kalau permukaannya itu bersih. Yang kedua, menyiapkan larutan induk. Jadi, 1 botol Sumimek yang 500 gram dilarutkan dalam 1 liter air. Ya, kemudian kalau menggunakan dosis sekitar 200 gram per hektar, maka
kita tinggal mengambil 14 mili dari larutan tersebut, kemudian ditambahkan dalam 15 liter air. Kemudian dimasukkan ke tangki, diisi sampai penuh, digoncang, kemudian disemprot merata pada permukaan tanah. Nah, penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari setelah ada cahaya matahari. Tadi saya sebutkan tadi bahwa kerja flumioxazin itu juga dipengaruhi oleh cahaya matahari. Jadi usahakan ada cahaya matahari yang ada di lokasi tersebut sehingga kerja dari flumioxazin menjadi maksimal. Akhir adalah jika dikhawatirkan terjadi hujan, maka tambahkan perekat pada larutan yang akan digunakan. Kalau tidak pakai perekat, maka Sumimax yang sudah disemprot di atas permukaan tanah akan tercuci oleh air hujan. Dan hindari ini dengan cara menambahkan perekat dalam larutan Sumimax. Ini beberapa hasil pengujian yang sudah kami lakukan. Yang pertama, untuk persiapan lahan di kelapa sawit. Jadi setelah lahan siap, ya partikelnya ini, bongkahan-bongkahan ini sudah dipecahkan seperti ini, sudah siap tanam. Kemudian ini disemprot dengan Sumimax. Ya, ini kita semprot dengan Sumimax, lahan sisi seperti ini kita semprot dengan Sumimax. 6 bulan kemudian akan terlihat di bagian kanan, gambar bagian kanan. Setelah ditanami dengan sawit, 6 bulan kemudian ini kelihatan lokasi yang ada aplikasi Sumimax ini masih relatif bersih. Sementara di tempat yang tidak disemprot dengan Sumimax atau kontrol, ini sudah penuh dengan rumput. Artinya, ini sudah harus diaplikasikan dengan herbisida kontak. Paling tidak untuk 6 bulan ini, minimal sudah harus melakukan 2 kali penyemprotan herbisida kontak. Sementara lokasi yang menggunakan Sumimax, lahannya masih terlihat bersih dan belum memerlukan aplikasi herbisida di sekitar piringan kelapa sawit. Yang berikutnya adalah pemakaian Sumimax di pembibitan. Jadi kelihatan ini kondisi bibitnya seperti ini, ya. Ini juga ini bawah kontrol. Kemudian di sela-selanya kita semprot dengan larutan Sumimax, ya, dengan dosis sekitar 5 gram per tangki. Setelah 3 bulan kelihatan sekali bahwa lokasi yang menggunakan Sumimax masih tampak bersih, sementara di kontrol ini kelihatan sudah ramai dengan gulma. Bagaimana dengan aplikasi di piringan kelapa sawit? Pengujian kami lakukan dengan 3 perlakuan, kontrol, kemudian menggunakan Sumimax 150 gram per hektar, kemudian menggunakan herbisida pratumbuh yang selama ini digunakan oleh beberapa perkebunan dengan bahan aktif indaziflam. Ini menggunakan dosis 150 mili per hektar. Terlihat sekali setelah 2 bulan aplikasi ini posisinya piringan ini bersih, ya. Awalnya piringan ini semuanya bersih, kemudian ini kontrol, tidak disemprot apapun. Ini disemprot dengan Sumimax 150 gram per hektar, yang bagian yang sebelahnya menggunakan indaziflam 150 mili per hektar. Setelah 2 bulan kelihatan sekali di piringan kontrol itu sudah muncul banyak gulma di sekitar sini. Sementara di lokasi aplikasi Sumimax, piringan ini masih bersih dari gulma. Artinya di sini sampai 2 bulan ini belum boleh atau belum melakukan aplikasi herbisida. Jadi karena masih bersih, Pak. Nah, ini kita juga masih amatis bahkan sampai posisi 4 bulan, gulma yang tumbuh di daerah piringan ini pun masih relatif sedikit, masih di bawah 25%, masih bersih. Bagaimana dengan di teman-teman yang ada di hutan tanaman industri? Jadi di hutan tanaman industri ini tadi saya katakan bahwa ini seresah tidak mungkin dihindari karena sisa-sisa itu relatif banyak di lokasi, sehingga setelah tanahnya dipersiapkan, yang jelas tidak dalam bentuk bongkahan, sudah agak halus, kemudian langsung aplikasi dengan Sumimax.
langsung diaplikasi dengan Sumimek seperti ini. Kemarin kita di salah satu perkebunan HTI kita menggunakan boom surveyor seperti ini. Ya, saya tunjukkan videonya cara aplikasi seperti ini. Ini menggunakan Sumimek dengan konsentrasi 3 gram per liter air. Pada posisi 1 bulan setelah aplikasi, lahannya masih kelihatan bersih, ya, masih kelihatan bersih. Ya, kemudian setelah 2 bulan, pada saat posisi 2 bulan, ini sudah ada rumput tapi tidak terlalu banyak, masih termasuk relatif bersih kalau kita bandingkan dengan kontrol. Kalau dilihat di gambar yang di bawah, ini kelihatan sekali sampai posisi 2 bulan yang kontrol ini sudah ramai dengan gulma yang tumbuh di permukaan tanah. Sementara di tempat aplikasi Sumimek lahannya masih relatif bersih. Artinya ini tidak perlu aplikasi. Di Sumimek tidak perlu aplikasi herbisida, sementara di kontrol ini sudah wajib untuk melakukan aplikasi herbisida. Nah, ini juga bisa dilakukan di pembibitan HTI, ya, di lokasi pembibitan bisa dilakukan aplikasi seperti pada gambar ini. Kemudian, untuk di HTI, terutama di eukaliptus, sebelum tanam eukaliptus bisa dilakukan aplikasi Sumimek pada lubang tanam. Jadi ini lubang tanamnya diaplikasi dulu, ya, diaplikasi dulu pada lubang tanamnya. Ini kita lihat di gambar yang kanan terlihat bahwa setelah 5 bulan di piringan eukaliptus untuk kontrol itu sudah di sini sudah ada gulma yang tumbuh di sini. Sementara di lokasi aplikasi Sumimek di sekitar piringan eukaliptus ini relatif bersih dari gulma. Kemudian ini juga sama ya, aplikasi Sumimek 10 gram per 15 liter air di aplikasi di daerah circle ini. Ini cuma saya ingin menunjukkan untuk tanaman yang sudah besar itu cara menyemprotnya seperti ini ya. Paling pasti kena drift si ininya, tanamannya pasti kena drift di sini sehingga dikhawatirkan ada efek fitotoksik terhadap kayu putih. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat di sini di gambar bagian kanan itu tanaman yang diaplikasi dengan Sumimek kondisinya relatif stabil ya, relatif stabil, dan di daerah piringan ini bersih dari rumput. Sementara di bagian yang kontrol ini di daerah piringannya ini sudah terlihat rumput di sekitar tanaman kayu putih. Oh, sorry, gangguan. Ya, Pak Amin. Ya. Ini belum pindah. Kelihatannya ada gangguan. Sebentar, Pak. Maaf ya, ini ada gangguan. Jadi saya lanjutkan saja sambil menunggu. Jadi ini aplikasi yang kita lakukan di tanaman kayu putih. Di perkebunan tebu, ya, di perkebunan tebu itu caranya mirip dengan yang dilakukan di perkebunan HTI. Cuma kalau di perkebunan tebu itu kondisi permukaan tanahnya itu setelah dibajak, bongkahan-bongkahannya dihaluskan, permukaan tanahnya itu jauh lebih bersih daripada kondisi di perkebunan HTI. Nah, setelah melihat situasi seperti itu, kemudian kita aplikasikan Sumimek, ya, kita aplikasi Sumimek, hasilnya adalah sampai dengan kondisi 3 bulan, kondisinya relatif bersih dari gulma yang tumbuh. Sementara aplikasi dengan bahan aktif diuron yang sering dipakai itu kondisinya sudah muncul gulma-gulma yang ada di lokasi perkebunan tebu. Nah, hal yang sama juga kami lakukan di Singkong, ya. Ada salah satu perkebunan di Sumatera Utara, ya, yang mencoba untuk replanting dari sawit masuk ke periode kedua penanaman sawit. Dia mencoba menjeda situasi itu dari sawit yang pertama setelah dibongkar
kemudian diistirahatkan dulu tanahnya dari sawit dengan cara ditanami dengan singkong. Pada saat penanaman singkong, sebelum tanam singkong, ya jadi tanahnya sudah siap sebelum ditanami singkong, tanahnya diaplikasi dengan Sumimek. Dosisnya antara 150 gram sampai 200 gram per hektar. Nah, hasilnya apa? Sampai dengan 3 bulan setelah aplikasi, singkongnya tumbuh dengan bagus tanpa gangguan, tanpa ada gejala fitotoksik, dan di sela-sela singkong itu relatif bersih dari gulma. Nah, pada posisi 3 bulan, biasanya singkongnya sudah besar dan kanopinya sudah saling menutupi. Sehingga untuk pertanaman singkong, 1 kali aplikasi di awal tanam, sebelum tanam, itu sudah bisa mengendalikan gulma sampai singkong dipanen. Jadi cukup 1 kali aplikasi Sumimek pada lahan singkong, dan setelah itu tidak ada aplikasi lagi sampai singkong itu dipanen. Nah, itulah pengalaman kami praktek menggunakan Sumimek di perkebunan kelapa sawit, di perkebunan HTI, kemudian di perkebunan tebu, dan juga di perkebunan singkong. Bahkan di singkong milik rakyat yang di Lampung, kita juga melakukan hal yang sama, dan petani yang ada di situ merasa senang, dia bisa menghemat biaya untuk membeli herbisida yang lain. Nah, sayang saya sudah menyiapkan hitung-hitungan biayanya, cuma situasinya proses di laptop ini agak terganggu. Tapi dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kesimpulan sementaranya adalah 1, Sumimek ini digunakan sebagai herbisida pratumbuh pre-emergent sampai dengan posisinya early post. Dia punya kelebihan Sumimek untuk gulma yang baru tumbuh sampai 2 helai itu mampu dikendalikan dengan Sumimek secara tunggal. Nah, kelebihan inilah yang disukai oleh teman-teman di perkebunan tebu. Kelebihan yang lain dari Sumimek adalah dia bisa mampu mengendalikan gulma itu sampai lebih dari 3 bulan setelah aplikasi. Jadi posisinya masih relatif bersih, sehingga paling tidak sampai posisi 3 bulan di aplikasi itu tidak perlu aplikasi herbisida susulan. Yang berikutnya dari sisi biaya, dengan dosis sekitar 150 gram per hektar, itu biayanya relatif murah kalau kita bandingkan dengan kebiasaan teman-teman di perkebunan menggunakan herbisida untuk tanaman muda, untuk teman-teman di kelapa sawit, ataupun untuk perawatan 1 dan 2 untuk teman-teman di perkebunan tebu. Ini kalau kita hitung secara ekonomis sudah saya siapkan, tapi sayang ada gangguan, itu relatif murah. Nah, fitotoksiknya, dari sisi fitotoksiknya, Sumimek ini relatif dia tidak menimbulkan fitotoksik terhadap tanaman pokok eukaliptus atau kayu putih, kemudian ke akasia, kemudian ke singkong, ke tebu, maupun ke kelapa sawit yang masih muda. Nah, teman-teman, itulah pengalaman kami melakukan aplikasi herbisida untuk mengendalikan gulma yang pratumbuh. Saya pikir itu Pak Adi, saya kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Sayang sekali ini masih jalan ya presentasinya ya. Jalan. Ya. Mungkin Oke, gini Pak, bisa ditutup dulu, nanti dibuka lagi. Iya, nanti saya akan restart lagi, saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi Pak Adi, ini harus restart Pak. Iya, tapi mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya sambil Pak Amin mempresentasikan diri. Oke. Ini siap. ada beberapa pertanyaannya nanti tolong ini karena saya restart dulu laptop saya, setelah itu saya masuk lagi. Ya. Oke, makasih. Oke, baik. Pak Amin, buka lewat HP Pak Amin, satu lagi Pak Amin. Supaya Pak Amin restart masih bisa aktif. Bisa double Pak Amin. Halo? Oke, sedang di restart ya.
Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu narasumber kita mempersiapkan diri kembali, saya akan buka termin untuk pertanyaan. Yang pertama ini mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Silakan bisa disebutkan nama dan mungkin dari institusinya. Dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Kalau di chat nih ada beberapa pertanyaan sudah masuk nih Pak. Nanti bisa kita review juga berapa pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Adi dari Nandang, Pak Adi, Astra, Kalimantan Timur. Pak Nandang, oke Pak. Silakan Pak. Ya, pertanyaan pertama saya mau nanya ke Pak dosen tadi, Pak Sembodo. Itu kalau di insektisida itu kan kita mengenal yang insektisida spektrum sempit. Kalau di herbisida, apakah istilah itu ada gitu? Terus yang kedua, untuk jenis Gulma micania dan Cnidemia, adakah hasil penelitian dari dosen bahkan aktif herbisida apa gitu yang cocok atau efektif untuk mengendalikan jenis gulma tersebut? Untuk Pak Aming, Cnidemia dan Micania. Terus untuk Pak Aming, tadi ditampilkan bahwa Sumimek ini juga sinergis atau digabung penggunaannya dengan herbisida glitron kalau tadi saya nggak salah dengarnya. Oke. Yang saya ingin tanyakan, karena bahan aktif ini merupakan bahan kimia, untuk pencampuran kadang-kala kan ada yang selain yang sinergis, ada juga yang bersifat antagonis. Adakah saran dari pihak Nupam yang menggunakan Sumimek, adakah saran yang menyarankan bahwa Sumimek ini disarankan untuk tidak digabung dengan herbisida berbahan aktif tertentu gitu? Nah, kalau ada bahan aktifnya bahan aktif apa? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Nandang. Jadi pertanyaan tadi ada 3, 2 ke Pak Dat, saya inikan, 1 ke Pak Amin. Mungkin saya sudah catat pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak, Bapak Ibu. Ya Pak, silakan langsung kalau ada pertanyaan. Iya, selamat sore. Sore, Pak Pane. Iya. Salam sehat, semangat selalu Bapak-bapak planter sekalian. Salam sehat Pak. Baik, ini pertanyaan ke Pak Amin ya. Silakan Pak. Sebagaimana hasil penelitian Pak Amin, itu kan dilakukan di tanah mineral nih. Ya. Itu bagaimana dengan efektivitas herbisida pratumbuh Sumimek itu di tanah gambut? Oke. Cukup jelaskan Pak? Jelas Pak. Yang kedua, itu bagaimana kaitannya Sumimek ini dengan regulasi yang kita ketahui bahwa regulasi pemakaian herbisida di perkebunan atau di Indonesia, khususnya perkebunan kelapa sawit, itu kan kaitannya dengan RSPO, ISPO. Jadi itu bagaimana kaitannya dengan regulasi, ya Pak. Oke, selanjutnya sebagaimana yang kita ketahui bahwa ini efektifnya kalau kita kendalikan itu kan pada saat tanaman replanting ya Pak ya. Tetapi untuk efisiensi kan itu tidak mungkin secara blanket kita kendalikan gitu. Jadi hanya terfokus kepada piringan dan pasar pikul gitu. Jadi sementara
di dalam percobaan ini apakah sudah pernah dikalibrasi terhadap tanaman kelapa sawit yang replanting gitu. Nah, jadi itu aja untuk Pak Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pane. Ya. Terima kasih Pak Pane. Satu lagi mungkin kalau ada satu penanya lagi sebelum kita sumber kita memberikan jawabannya. Ini gimana apanya? Ada lagi? Atau mungkin saya tutup dulu ya. Kita berikan kesempatan para narasumber untuk memberikan jawabannya. Ya Pak. Saya dari Halo Pak, kurang jelas Pak. Pak. Mau bertanya Pak? Iya Pak. Halo. Iya Pak. Ini suaranya kurang jelas. Untuk tanaman tebu Pak. Oke. Di waktu yang paling tepat aplikasinya pada waktu ratun. Oke. Pak, suaranya nggak kedengaran. Sebentar saya lihat. Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan untuk ratun ya Pak ya. Halo, suaranya Ya Pak Amin. nggak Saya kedengaran. udah tangkap Pak. pertanyaan tadi Pak Amin. Nah, gimana Pak? Ya. Aplikasi terbaik untuk tanaman Mungkin tebu. lewat Ratun. chat Pak, ada di chat. Ya betul, saya udah baca Pak. Pak Agus Wijoyo ya Pak ya. Oke, sip Pak Agus, saya udah tangkap pertanyaannya. Saya akan bacakan ulang pertanyaannya ini dari Pak Nandang, Astra Kaltim. Yang pertama untuk Pak Dat, apakah dalam herbisida ada istilah tadi kalau disampaikan Pak Nandang ada berspektrum luas, berspektrum sempit, pada herbisida itu ada istilahnya sendiri atau sama. Kemudian yang kedua, apakah ada pengalaman Pak Dat pengendalian glidemia dan mikania, apa yang cocok? Mungkin Pak Amin juga nanti bisa berdasarkan dari pengalaman kita juga. Ya Pak. Oke. Kemudian untuk Pak Amin, Subimik ini dikatakan sinergis dengan banyak jenis herbisida. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada yang antagonis? Apakah kita sudah ketahui apa yang bersifat antagonis terhadap Subimik ini ketika dicampur? Jadi ada 3 pertanyaan itu. Mungkin bisa kita jawab dulu ya Pak Dat. Penanya pertama dulu. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan suara saya jelas Pak. Karena Ya, ini Pak. yang saya dengar agak ada gangguan suaranya ini. Pertanyaan Pak Nandang tadi yang pertama, Pak Nandang dari Astra Kalimantan Timur ya. Pertanyaan pertama, apakah ada istilah spektrum luas atau sempit pada herbisida? Yang semacam itu ada Pak. Jadi spektrum luas pengertiannya adalah herbisida itu bisa mengendalikan banyak jenis gulma. Atau istilah lain yang sering kita pakai adalah herbisida non-selektif atau tidak selektif. Kalau herbisida itu berspektrum sempit, artinya dia hanya bisa mengendalikan beberapa jenis gulma saja, misalnya untuk daun lebar saja, untuk golongan rumput saja, atau untuk golongan tegi saja. Itu disebut herbisida selektif. Itu yang pertanyaan yang pertama ya Pak. Kemudian pengalaman saya untuk mengendalikan mikania dan glidemia untuk di perkebunan kelapa sawit. Mikania ini kelihatannya akan bagus kalau kita menggunakan fluroxipir, Pak. Jadi dia tidak mempengaruhi ke tanamannya, tetapi gulmanya bisa terkendali dengan baik. Kalau kita menggunakan 2,4-D pasti
perkebunan akan takut ya untuk menggunakan 2,4-D. Kemudian klidemia, ini jenis-jenis gulma kayuan, klidemia atau melastoma atau cromolena, ini sebaiknya kita gunakan triklopir, Pak. Herbisida dengan bahan aktif triklopir. Itu Pak yang pengalaman yang sudah pernah saya lakukan. Terima kasih Pak Nandang pertanyaannya. Terima kasih Pak Dat atas penjelasannya. Mungkin Pak Amin bisa melanjutkan pertanyaan Pak Nandang tadi mengenai antagonisme Sumimek. Ya, Pak Nandang. Jadi bicara tentang Sumimek ini bisa dicampur secara tank mix dengan beberapa herbisida lain. Pengalaman kami sampai saat ini kita sudah bisa mencampur Sumimek ini dengan glifosat. Sumimek juga bisa dicampur dengan amonium glufosinat seperti kuantitas yang ada di Nufam. Bahkan beberapa tempat ini Sumimek ini dicampur dengan paraquat. Ya, terus terang bahwa sampai hari ini kita belum menemukan ada bahan aktif herbisida yang antagonis dengan bahan aktifnya Sumimek. Ini kita belum temukan itu. Tetapi pengalaman teman-teman yang mencampur tank mix antara Sumimek dengan paraquat, kita tidak merekomendasikan itu. Kenapa? Karena cara kerja paraquat dan Sumimek ini mirip, Pak, dengan mengganggu di enzim PPO-nya. Cuma bagian yang diganggu itu berbeda. Sehingga kami anjurkan praktik di lapangan, Bapak bisa mencampur Sumimek ini dengan glifosat, dengan dengan amonium glufosinat, itu silahkan aja bisa dilakukan itu, Pak. Kemudian tentang pengendalian untuk klidemia dengan mikania. Saya setuju dengan Pak Dat bahwa dua jenis gulma ini terlihat kalau secara dalam kategori gulma berkayu. Mikania ini memang paling efektif dan paling ekonomis dikendalikan dengan fluroxipir. Tetapi klidemia tidak bisa dikendalikan dengan fluroxipir. Kalaupun bisa, itu menggunakan dosis tinggi, Pak, kalau klidemia. Sementara kita perlu pertimbangan efisiensi. Sehingga kalau di lapangan, seandainya dua jenis gulma ini tumbuhnya secara terpisah di lokasi yang berbeda, bisa menggunakan anjuran Pak Dat tadi, Pak. Tetapi kalau kedua gulma ini tumbuh pada lokasi yang bersamaan, lokasi yang sama, maka rekomendasi kami adalah menggunakan herbisida yang triklopir. Kita punya merek yang namanya Starlon. Bapak gunakan Starlon 30 ml per tangki 15 liter sudah cukup untuk mematikan klidemia sekaligus mematikan mikania. Itu, Pak. Kemudian untuk panen, tentang pengujian di tanah gambut ya, kita juga punya pengalaman pengujian di tanah yang gambut juga ada. Di tanah gambut ini efikasinya masih tergolong bagus, Pak Maneh, ya, untuk Sumimek masih tergolong bagus. Cuma kecepatan tumbuhnya kalau dibandingkan dengan tanah kering, di tanah gambut ini relatif penutupan kembali itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan di tanah mineral. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa itu mungkin karena kerja dari Flumi ini tidak di tanah gambut. Bisa juga karena seed bank yang ada di dalam tanah gambut bisa juga tinggi sehingga Sumimek hanya bisa mengendalikan sebagian dan sebagian setelah itu sisa yang ada di dalam itu bisa tumbuh leluasa seperti yang lainnya. Jadi akan susah kita narik kesimpulan seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua kaitannya dengan regulasi di ISPO ataupun RSPO. Sampai hari ini sebenarnya Sumimek ini tidak ada regulasi yang melarang atau membatasi penggunaan flumioxazim, Pak. Bahkan kalau kita lihat situasi sekarang dengan label biru, Sumimek ini sebenarnya diarahkan
mengganti parakuat. Mengganti parakuat karena cara kerjanya menghambat enzim EPO seperti parakuat. Tetapi Sumimek ini tidak kekuatannya tidak sama dengan parakuat, Pak. Sehingga kalau untuk pakis, terus terang kita sudah mencoba Sumimek ini dipakis, hasilnya juga tidak terlalu bagus. Kemudian tentang pengujian kalibrasi untuk tanaman yang di replanting. Tadi saya sudah tunjukkan gambar, ada salah satu kebun yang melakukan replanting, kemudian kita aplikasi Sumimek di tanah yang siap ditanami, ya. Jadi sebelum tanam kita aplikasi dengan Sumimek sampai 6 bulan, posisi di piringan di CPT-nya itu masih bersih. Jadi sampai 6 bulan setelah tanam itu belum ada aplikasi herbisida susulan, Pak, di daerah CPT. Itu pengalaman Pak Pane. Kemudian yang tentang Pak Agus, nah waktu saya agak kurang kopi Pak Adi, yang Pak Agus pertanyaannya gimana Pak Agus? Jadi tadi pertanyaannya juga disampaikan lewat chat Pak Agus Wijoyo. Bagaimana aplikasi terbaik pada saat tebu ratun? Karena biasanya setelah panen terserak, ya banyak serasah ya. Ya. Serasa, serak sampah, kultivasi, dan bumbun. Kemudian pada saat waktu yang paling tepat, kapan, dan seperti apa metodenya. Ini Pak Agus Wijoyo, saya baca di chat tadi Pak. Ya, oke Pak Agus. Untuk tebu, memang kita sudah melakukan aplikasi untuk posisi yang dari awal ya, bukan ratun. Nah, untuk ratun, ya kami rekomendasikan setelah tanaman itu ditebang, sebelum munculnya tunas, ya, sebelum muncul tunas atau mungkin sudah muncul tunas 1-2 helai, itu bisa lakukan aplikasi Sumimek, Pak. Bisa lakukan aplikasi Sumimek. Cuma saya memberitahu dari awal, Pak, bahwa karena cara kerja Sumimek ini mirip dengan paraquat, untuk tanaman tebu pasti akan muncul daun yang terkena droplet dari Sumimek akan muncul bercak-bercak nekrosis pada daun yang masih muda. Tetapi daun yang baru tumbuh setelah aplikasi Sumimek dan tidak terkena droplet Sumimek akan tumbuh normal, tidak ada nekrosis. Jadi nekrosis itu hanya terjadi pada daun-daun awal yang memang terkena droplet larutan Sumimek. Jadi jangan sampai kaget, kelihatan tanamannya mati. Jadi tidak perlu kaget. Memang daun yang kena nekrosis itu akan nekrosis, kemudian akan muncul daun yang baru, dan daun yang baru bersih dari nekrosis. Jadi tumbuhnya normal. Bahkan saya lihat hasil pengujian Pak Dat di tanaman tebu, ya, Sumimek tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tebu. Saya pikir itu Pak Adi. Pak Amin. Ya, silakan Pak Adi. Di dalam penelitian Bapak, Bapak adakah mengamati suksesi gulma setelah aplikasi itu? Dan satu hal yang perlu saya tanggapi, jawaban Bapak tadi tentang dimixnya Sumimek dengan glifosat. Ya. Saya pengen tahu dimixnya Sumimek dengan glifosat itu manfaatnya apa sih Pak? Sedangkan tadi persyaratan yang Bapak sampaikan di dalam penyemprotan herbisida pratumbuh, gulma belum tumbuh, tanah tidak berbongkah, kelembapan tanah, dan jadi berarti kalau kita mix dengan glifosat itu tidak ada manfaatnya, Bapak. Iya. Jadi saya bingungnya di situ, mohon penjelasan. Oke, silakan. Tentang suksesi gulma ini, Pak. Jadi untuk yang aplikasi pratumbuh, memang gulma yang berasal dari biji itu akan dikendalikan oleh Sumimek. Nah, tapi pasti masih ada gulma yang tumbuh di lokasi aplikasi tadi, Pak. Nah, kenapa dia bisa tumbuh lagi? Itu bisa jadi di dalam tanah itu masih ada biji-biji gulma yang lain yang tersimpan di lokasi yang lebih dalam dari yang dijangkau oleh Sumimek. Misalkan tadi di tanah yang
tanah yang tanah liat itu Sumimek cuma sampai kedalaman 2 cm. Bisa jadi nanti ada muncul gulma yang lain, bisa jadi karena biji itu tersimpan di kedalaman lebih dari 2 cm, Pak. Jadi sebenarnya tidak ada suksesi, Pak. Yang ada adalah new growth. Oh, new growth. New growth yang muncul terjadi di situ, Pak. Kemudian yang kedua, kenapa harus dimix dengan glifosat, Pak? Ini sebenarnya tidak berhubungan dengan pratumbuh, gulma pratumbuh. Ya, pratumbuh, Pak. Tetapi ini berhubungan dengan gulma yang purna tumbuh, Pak. Jadi kita juga maklumi di kebun itu, misalkan nih setelah LC, itu penanamannya ini kan tenaga kerja kadang terbatas, sehingga penanaman itu dilakukan bertahap. Sehingga di lokasi itu sudah tumbuh gulma yang ada di lokasi. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita aplikasi Sumimek secara tunggal, gulma yang sudah tumbuh itu tidak terlalu efektif kalau kita gunakan Sumimek tunggal, Pak. Tetapi kita ingin gulma yang sudah tumbuh itu bisa mati dan biji-biji gulma yang ada di dalam tanah itu juga bisa dikendalikan. Teknisnya seperti apa? Caranya adalah Sumimek bisa dicampur dengan glifosat di tank mix, atau Sumimek bisa dicampur dengan amonium glufosinat. Kenapa? Supaya glifosat atau amonium glufosinat tadi itu untuk mematikan gulma yang sudah tumbuh, sementara Sumimeknya untuk mematikan biji-biji gulma yang akan berkecambah di dalam tanah. Nah, itu manfaatnya ke sana, Pak Pane. Oh. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, praktis, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya, penjelasannya juga. Saya bacakan dulu yang dari chat ini, Pak ya. Sebentar, ini ada pertanyaan dari beberapa pertanyaan tadi mengenai percobaan di area gambut. Tadi sudah disampaikan juga ya, kurang lebih pertanyaannya sama ya. Di area gambut tadi ada beberapa pertanyaan, berapa konsentrasinya, apakah efektif di lahan gambut lagi sulit diprediksi. Nah, kemudian pertanyaan ke Pak Dat ini ada pertanyaan, apakah aplikasi pratumbuh tidak mengganggu kinerja aplikasi pemupukan di dalam pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit? Nah, ini pertanyaan ke Pak Dat. Mungkin Pak Dat ada pernah melakukan pengujian. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih Pak Indra pertanyaannya. Justru bukan melemahkan kinerja herbisida, proses produksi kelapa sawitnya. Justru aplikasi herbisida pratumbuh ini akan mendukung atau memudahkan pelaksanaan pemupukan, ya, akan memudahkan pelaksanaan pemanenan. Saya pernah pengalaman di Kalimantan Timur, itu di daerah gambut, Pak, itu seringkali panen terhambat, ya mungkin karena tenaga kerja, mungkin karena hujan, sehingga banyak sekali buah yang lepas dari tandanya atau disebut brondolan, ini jatuh di piringan. Nah, itu kalau kondisi gulmanya banyak, maka pengumpulan brondolan ini akan menjadi masalah besar. Ya, tenaga kerja akan malas untuk mengumpulkan buah-buah sawit yang jatuh itu. Dengan demikian produksi akan menurun. Nah, kalau kita kendalikan gulmanya itu dari awal atau dalam kondisi piringannya yang bersih, maka pemungutan brondolan ini akan mudah dilakukan. Juga cara meletakkan pupuk atau mengaplikasikan pupuk ini akan lebih mudah kalau piringannya itu dalam kondisi yang bersih. Itu Pak, jadi justru pengaplikasian herbisida pratumbuh atau mengendalikan gulma dari awal ini sangat mendukung kegiatan pemupukan maupun pemungutan hasilnya. Demikian Pak Nugroho, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dat penjelasannya tadi atas pertanyaan Pak Indra ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip nih ke Pak Amin ya. Saya bacakan dulu yang dari chat ini. Yang pertama adalah
apakah Sumimek ini cocok untuk daerah yang memiliki curah hujan tinggi? Nah, ini juga ada pertanyaan juga dari Biointi tadi ya, pertanyaannya curah hujan tinggi. Biointi ini ada di Papua. Kemudian ada juga pertanyaan yang hampir mirip, pertanyaan Pak Amin CC, oh Pak Amin juga namanya nih. Pada lahan gambut juga kaitannya dengan curah hujan lahan yang basah. Nah, ini apakah Sumimek ini masih bisa efektif? Itu air yang saya boleh nanya. Sebentar Pak, kami bacakan yang dari ini dulu. Satu lagi adalah dari Pak Mardai, juga dari Pak Bangun Budi Prasetyo. Itu berapa dosis minimum Sumimek dinyatakan bekerja efektif, atau dosis minimumnya berapa? Kemudian karena mereka diaplikasikan di tanah, bagaimana cara memastikan suatu lahan sudah teraplikasi atau belum? Nah, ini mungkin kaitannya karena terutama di tanah yang bersih ya, bagaimana sistem kontrolnya, mungkin ada informasi dari Pak Amin. Nah, di tengah-tengah kita Bapak Ibu juga sudah hadir Pak Mardianto. Beliau adalah Country Representation Sumitomo yang ada di Indonesia. Mungkin juga nanti bisa bantu memberikan penjelasan. Silakan Pak Amin. Bisa ditangkap tadi pertanyaannya? Ya, jelas. Ya. Yang pertama tentang Sumimek ini untuk daerah yang curah hujannya tinggi ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau dikhawatirkan akan terjadi hujan, maka sebaiknya Sumimek itu ditambahkan perekat, sehingga droplet aplikasi Sumimek itu akan menempel di permukaan tanah. Itu yang pertama Pak. Jadi pada saat setelah disemprot kemudian terjadi hujan, maka dropletnya yang ada di permukaan tanah itu terikat dengan partikel tanah yang ada di permukaan, dan kalaupun tercuci mungkin masih ada yang tersisa di permukaan. Nah, yang fungsinya sebagai layer di permukaan itu yang akan membantu mengendalikan gulma yang akan berkecambah. Tetapi kalau misalkan tidak menggunakan perekat, maka pada saat terjadi hujan, larutan Sumimek, layernya itu akan hilang karena tercuci oleh air hujan. Kemudian bagaimana dengan lahan gambut yang basah ya? Posisinya itu berair Pak. Kalau posisinya itu berair, kita semprotkan Sumimek, maka dapat dipastikan tidak ada gunanya karena layernya itu akan mudah terurai oleh air. Apalagi tadi saya sampaikan tentang hidrolisa tadi Pak. Kalau posisi gambut itu pH-nya 5, maka pada saat kita aplikasikan hari ketiga itu daya efikasi dari Sumimek itu sudah berkurang 50% Pak. Ya, daya efikasinya berkurang 50% kalau kondisinya pH-nya 5. Itu Sumimeknya sudah terhidrolisa, sehingga pada posisi lahan yang rendahan yang tergenang memang akan kita kesulitan untuk aplikasi herbisida yang namanya pratumbuh. Kemudian pertanyaan Pak Mardai senior nih, teman kita dari Sungai Baung, Sinarmas, berapa dosis minimum? Pengalaman kami pengujian di lapangan, dosis minimum yang bisa dipakai adalah 150 gram per hektar Sumimek. Dosis minimumnya Pak. Kemudian bagaimana cara memastikan suatu lahan itu sudah disemprot Sumimek? Nah, ini tantangan yang kami hadapi saat ini. Sumimek ini memang bentuknya tepung karena dosisnya sangat rendah, sehingga pada saat dilarutkan dalam pelarut air itu warna tepungnya itu hampir sudah tidak kelihatan, dan begitu kita semprot pada lahan itu tidak bisa kita bedakan antara lahan yang sudah disemprot Sumimek dan lahan yang belum disemprot Sumimek. Artinya apa? Kita perlu pewarna tambahan di luar Sumimek untuk menandai bahwa lahan itu sudah disemprot Sumimek.
Dan kami juga mendapat masukan dari teman-teman di perkebunan HTI dan juga di perkebunan sawit, perkebunan tebu untuk bisa menambahkan pewarna sehingga lahan yang disemprot itu bisa dibedakan dengan lahan yang tidak disemprot. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Mardai. Sebenarnya ini beliau ingin memberi masukan ke kita tapi dalam bentuk pertanyaan. Terima kasih Pak Mardai. Buka pertanyaan kembali, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Satu lagi Pak. Halo Pak. Halo. Kami dari Palembang Pak. Oh ya. Oke, silakan Pak. Ya, ya memang kami ini termasuk sudah yang menggunakan produk Sumimek Pak untuk di pembibitan kan. Nah, pertanyaan saya, itu kalau seandainya Sumimek itu kita aplikasikan di TBM1 Pak, apakah itu akan berpengaruh kepada tanaman kelapa sawit? Khususnya di bokoran Pak. Ya. Ini untuk Pak Amin, karena kebetulan saya pengguna Sumimek tapi untuk di pembibitan dengan dicampur dengan glifosat selama ini Pak Amin. Oke, terima kasih banyak Pak sudah pakai Sumimek Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mungkin satu lagi penanya, bisa kita tunggu. Dari Adi Pak, kalau boleh. Boleh Pak. Nah. Mohon izin Pak, dari Adi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk Pak Dad sama Pak Amin. Pak Amin, saya ingin tahu aja Pak, singkat untuk harga Sumimek per liternya berapa ya Pak? Oke, baik Pak Adi. Oke, tadi sudah di chat juga Pak Adi nih, sudah kita sampaikan. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi dulu Pak Amin. Oke, buat Wong Palembang. Wong Palembang, aku terima kasih Nian, udah pakai Sumimek. Pak, tentang pengaruhnya terhadap ini ya, untuk aplikasi di TBM1 di pembibitan ya. Apakah pengaruhnya ada pengaruhnya terhadap tanaman ya, terhadap di bokoran ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang cara kerja dari Sumimek di permukaan tanah Pak. Dia hanya sebagai layer, kemudian pada saat biji itu berkecambah, posisinya biji itu kan masih lemah ya kalau dia sudah pada saat dia berkecambah, dia bisa dikendalikan Sumimek dengan mengganggu enzim PPO, kerja enzim PPO Pak. Pada tanaman yang sudah besar ya seperti sawit, saya pikir Bapak tidak perlu khawatir Pak, karena itu sangat-sangat kecil sekali kalau ada pengaruh Pak. Kenapa? Karena gulma yang sudah berdaun di atas 3 saja, Sumimek yang tunggal itu tidak berpengaruh terhadap gulma yang bersangkutan kalau kita aplikasi tunggal. Nah, kalau bibit sawit yang sudah besar seperti itu, kemudian kita aplikasi dengan Sumimek, pasti daerah bokoran itu pasti kena, ya, ada kena dropletnya, dan efikasinya, pengaruhnya pasti sangat-sangat kecil sekali, bahkan dapat dikatakan tidak ada Pak. Ada cara kerja Sumimek yang saya jelaskan tadi. Kita teman saya Pak Adi Lonsum ini, Pak Haji. Pak Adi, harga Sumimek ya, saat ini harga Sumimek itu jualan dari distributor ke kebun itu bervariasi ya. Ada yang kita lihat menjual sekitar Rp1.400.000 per kilogram sebelum PPN Pak. Ya Pak Adi ya. Oke Pak. Kalau saya lihat situasi di lapangan sekitar 1,4 juta per kilogram Pak, per kilogram sebelum PPN. Ya kita juga biasanya dari Nufam itu kita rata-rata itu harga rata-rata yang berlaku, dan harga ini bisa saja bergerak naik karena faktor kurs, kemudian faktor sumber bahan baku yang menaikkan harga jual, itu bisa berubah. Jadi harga ini situasional sekali, tetapi kami juga sangat ingin agar harganya tidak banyak bergerak Pak. Saya pikir itu Pak Adi. Semoga Pak Haji Adi ini sehat-sehat di
Medan sana. Oke Pak. Pamit, Terima kasih. Oke. Ya, boleh sharing kalau boleh. Ya. Tunggu sebentar Pak. Mohon maaf Pak, dari mana Pak? Ya, Halo? tambahan yang dari Palembang saya Pak ke Pak Amin. Oke, Ya. silakan Pak. Ya, memang di pembibitan itu kita dengan pemakaian dicampur glifosat itu sangat efektif Pak untuk pemakaian Sumimek kan. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan, kalau tadi di TBM1 itu kita murni pakai Sumimek kan tidak ada berpengaruh. Nah, sedangkan kalau misalnya di TBM1 itu kita campur dengan glifosat Pak. Sedangkan memang TBM1 selama ini kita kan boleh dibilang kan tidak boleh melakukan penyemprotan secara kimia. Ya. Mungkin itu Pak Amin. Ya. Oke, Pak, saya terus terang untuk tanaman yang di bawah 3 tahun itu kita tidak rekomendasikan herbisida. Bapak menggunakan herbisida sistemik, Pak. Ya, tidak kita rekomendasikan Bapak atau Ibu gunakan herbisida sistemik karena pasti ada efeknya terhadap pertumbuhan daun. Saya kadang-kadang melihat di kebun itu daun pupusnya itu patah, ya, daun pupusnya itu patah. Itu setelah kita telusuri ternyata teman-teman di kebun menggunakan herbisida sistemik, apapun lah, apakah itu glyphosate, apakah itu metilmetsulfuron atau lainnya. Sehingga untuk tanaman-tanaman muda di bawah 3 tahun, Sumimek Bapak bisa gunakan, tetapi Bapak di-mix dengan amonium glufosinat, Pak. Ya, Pak ya. Jadi hindari dicampur dengan glifosat. Sistemik. Ya, itu sistemik, Pak, kalau glifosat atau herbisida sistemik apapun. Tetapi Sumimek ini Bapak campur dengan amonium glufosinat. Karena amonium glufosinat ini bukan herbisida sistemik. Dan beberapa hasil pengujian kami di lapangan, mix antara Sumimek dengan amonium glufosinat seperti Gravitas, itu gulmanya terkendali dan tanaman pokoknya itu tidak terganggu untuk tanaman sawit, Pak. Saya pikir itu, Wong Palembang. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Ini ada tadi masalah hitung-hitungan biaya dari Pak Rajuswandi. Mungkin nanti lebih detailnya bisa dengan tim kita di Riau ya Pak. Atau Pak Amin ada slide-nya? Saya ada slide-nya, tapi saya buat tadi hitungan secara umum saja. Hilang ya Pak ya tadi ya? Iya, sempat hilang. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Zulfikar Rambe mengenai Sinarmasnia. Berapa lama rainfastness dan gejala fitotoksik? Tadi fitotoksisitas sepertinya sudah dijelaskan tadi Pak. Atau mungkin tadi pas slide-nya agak ngadat ya Pak Amin ya? Iya. Mungkin rainfastness-nya kalau ada data, atau Pak Dat pernah mencoba mengenai rainfastness dari Sumimek dan fitotoksisitasnya? Dari Pekanbaru. Aja dari Pekanbaru. Bentar Pak Aja. Atau mungkin saya komen dulu yang fitotoksik ya. Ya. Buat sahabat tuh Pak Jul dari Sinarmas, dari Sumatera ini. Pak Jul, kita memang pernah mencoba Sumimek ini ke tanaman eukaliptus, kayu putih. Jadi kita semprot langsung ke tanaman kayu putih yang masih berumur 2 bulan setelah tanam dan 3 bulan setelah tanam. Kita semprot langsung, nyemprot di gulmanya juga ada penyemprotan langsung secara septitas terhadap tanaman kayu putih. Setelah kita semprot, setelah 1-2 minggu kemudian terlihat daun-daun yang tua, terutama itu ada muncul bintik-bintik nekrosis pada daun yang tua. Sementara daun-daun yang lain itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi daun-daun yang tua ini akan mati ya, karena nekrosis dan memang karena umur kemudian dia mati, dan akan muncul daun yang baru. Daun yang baru ini bersih, tidak ada gejala akibat aplikasi Sumimek. Jadi gejala nekrosis itu terjadi karena ada kontak langsung antara droplet Sumimek dengan daun-daun yang tua.
Dan inilah yang kita lihat, tetapi gejala itu hanya lokal saja, tidak berlangsung lama, dan begitu muncul tumbuh daun yang baru, situasi itu tidak terjadi pada daun-daun yang baru. Saya pikir itu tadi yang toksiknya. Oke. Salah satunya. Nah, tadi siapa tadi, Pak Aja tadi ya? Ya, Pak